Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aisyah dan teman saya Alfarisi. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan desain organisasi. Untuk poin pertama yakni tentang struktur organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan sistem hubungan antar posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Hal ini merupakan hasil pertimbangan dan kesadaran tentang pentingnya perencanaan atas penentuan kekuasaan, tanggung jawab, spesialisasi setiap anggota organisasi. Struktur organisasi juga bisa diartikan sebagai sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, sistem evaluasi, dan komunikasi yang saling berhubungan secara bersama, pekerjaan individual maupun kelompok. Menetapkan cara kerja bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal yang dibentuk bertujuan agar tujuan-tujuan dalam organisasi yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat terlaksana. Struktur organisasi ternyata sangat berpengaruh dalam mengubah perilaku dan nilai karakteristik anggota organisasi. Struktur organisasi adalah pengontrol perilaku. Perubahan terhadap struktur organisasi sudah pasti dimaksudkan sebagai upaya pengubah perilaku. Struktur organisasi berperan penting dalam kegiatan organisasi itu sendiri. Namun, dalam lingkup struktur organisasi membatasi dan membentuk perilaku. Dengan demikian, hal ini berpengaruh dalam mengubah perilaku dan nilai karakteristik dari setiap anggota organisasi. Struktur merupakan alat yang penting bagi organisasi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, pemimpin juga harus hidup dalam struktur yang diorganisasikannya. Struktur yang dibuatnya dapat memberikan kebebasan atau membatasi gerak dirinya dan bawahannya. Yang kedua, struktur merupakan pegangan yang dapat diputar oleh pemimpin untuk mengubah pelaksanaan organisasi. Yang ketiga, struktur berpengaruh perilaku orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dengan mengubah struktur, maka dapat mengubah perilaku. Untuk poin kedua, yakni bentuk struktur organisasi. Yang pertama yakni terdiri dari struktur organisasi jangka pendek, dan yang kedua struktur organisasi jangka panjang. Untuk struktur organisasi jangka pendek, organisasi-organisasi jangka pendek biasanya tidak berstruktur tinggi atau formal. Hubungan-hubungan di dalam organisasi demikian ditetapkan asal saja dan tanpa dipikirkan dampaknya jangka panjang. Nah, untuk yang struktur organisasi jangka panjang, biasanya terdapat struktur formal dan jelas pada organisasi-organisasi jangka panjang. Struktur formal demikian memungkinkan dikomunikasikannya keterangan-keterangan kepada semua anggota organisasi. Dengan begitu, hal tersebut memungkinkan adanya usaha secara terkoordinasi meliputi yang pertama tanggung jawab, yang kedua otoritas, yang ketiga kekuasaan, dan yang terakhir aktivitas ditetapkan secara tertulis. Jadi, ketika suatu organisasi akan bersifat jangka pendek atau jangka panjang, akan tergantung pada sikapnya ketika melakukan survival. Falsafah manajerialnya, selanjutnya apabila organisasi tersebut besar, bagaimana baiknya ia dapat membuat sebuah struktur teratur tentang hubungan yang kompleks atau direktur, manajer, staf, dan lain-lain. Apabila ketika ada keinginan agar organisasi yang bersangkutan berjalan lama, sebuah faktor pokok adalah cara pendekatan organisasi tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Lanjut ke penjelasan yang kedua ya, mengenai desain organisasi. Desain organisasi merupakan proses memilih atau mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun jenis desain organisasi memiliki 3 macam. Yang pertama, satu struktur sederhana, yaitu sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah. Yang kedua, birokrasi sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. 3. Struktur matriks, struktur yang menciptakan garis wewenang, ganda, dan menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Kemudian faktor yang mempengaruhi desain dan struktur organisasi yaitu ada 4. Yang pertama, 1. Strategi dalam menjalankan suatu organisasi agar apa yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 2. Skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan dari berbagai faktor. Di antaranya adalah jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, yakni faktor teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud adalah bagaimana suatu produk dari suatu organisasi bisnis dihasilkan juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Yang keempat maksudnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang menentukan bagaimana organisasi akan berjalan. Jadi pada intinya, kesimpulannya adalah struktur organisasi merupakan susunan atau sistem hubungan antara posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi juga bisa dapat diartikan sebagai sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, sistem mengevaluasi, dan komunikasi yang saling berhubungan secara bersama, pekerjaan individual maupun kelompok. Menetapkan cara kerja, bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal yang dibentuk bertujuan agar tujuan-tujuan dalam organisasi yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat terlaksana. Kemudian pengertian desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola sehingga aspek-aspek dalam berorganisasi
dapat menciptakan suatu struktur organisasi yang tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.